Halo semua, kembali lagi bersama saya Janhan Putra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai topik post-operatif atau pasca operasi. Dalam topik ini, saya akan membahas masa-masa penyembuhan setelah pasca operasi, kemudian apa saja yang perlu kita pantau atau kita perhatikan. Nah, tata laksana post-operatif atau pasca operatif. Periode setelah operasi dan pasca anestesia merupakan periode yang dianggap sebagai periode kritis, di mana periode ini segera dimulai setelah pembedahan selesai, dan di mana anestesia diakhiri sampai dengan waktu di mana pasien pulih dari pengaruh anestesia. Resiko pasca anestesia. Jadi berdasarkan masalah yang sering dijumpai setelah pembedahan selesai, maka dibagi menjadi 3 kelompok resiko pasca anestesia, yaitu kelompok 1, pasien yang memiliki resiko tinggi gagal napas pasca anestesia, di mana pasien dalam kelompok ini akan langsung dirawat di unit terapi intensif tanpa menunggu pemulihan. Kelompok 2 adalah sebagian besar pasien pasca anestesia atau bedah. Tujuan perawatan pasca anestesia atau bedah adalah agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Sedangkan untuk kelompok 3 adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Dalam kelompok ini harus dipastikan agar pasien tidak hanya fungsi respirasinya saja yang adekuat, tetapi harus juga terbebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan. Berikutnya adalah recovery atau penyembuhan. Pemulihan termasuk pengembalian fungsi fisiologis dan psikomotorik normal dengan tingkat morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Pemulihan adalah proses yang berkelanjutan yang awalnya tumpang tindih dengan akhir prosedur bedah. Pasien tidak sepenuhnya pulih sampai mereka kembali ke keadaan fisiologis dan psikomotor preoperasi mereka. Proses ini dapat berlangsung selama berhari-hari, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa fase yang berbeda. Nah, berikutnya saya tunjukkan. Ini adalah recovery stage atau fase-fase penyembuhan. Pertama adalah early recovery, kedua adalah intermediate recovery, 3 late recovery yang dilanjutkan dengan evaluasi dan pemulangan pasien. Phase 1 atau early recovery merupakan fase di mana pasien mulai bangun dari pembiusan atau adanya kesadaran pasien yang mulai timbul, refleks mulai pulih, adanya aktivitas motorik. Pada fase ini, pasien berada di Post Anesthesia Care Unit atau PACU untuk dimonitor. Pada fase early recovery, Modified Aldred Score digunakan untuk menilai kemampuan pasien agar dapat dikategorikan kepada area pemulihan fase 2. Nah, Modified Aldred Score, pasien dinilai terlebih dahulu sehingga dapat ditentukan kondisinya dan dapat ditentukan apakah pasien dapat dipindahkan ke ruangan atau masih memerlukan observasi di ruangan recovery atau high care unit. Tabel ini menunjukkan apa saja yang harus kita perhatikan dan kita pantau. Kemudian kita buat skornya dan jumlahkan. Yang kita lihat parameternya adalah aktivitas motorik, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan saturasi oksigen. Apabila skornya lebih dari 8, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan berikutnya untuk penyembuhan. Nah, recovery room atau ruang pulih adalah sebuah ruangan khusus yang dipakai untuk proses pemulihan pasca anestesia atau bedah. Ruangan ini biasanya berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, obat, alat resusitasi, tenaga kerja yang terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologis dan spesialis bedah.
Apa tujuan perawatan di recovery room? Pertama adalah untuk memantau dan mengobati secara cepat masalah respirasi dan sirkulasi, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, memantau pendarahan, luka operasi, mengatasi dan atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Tetapi tidak semua pasien pasca bedah perlu dirawat di ruang recovery room. Ada beberapa kriteria pasien yang tidak perlu dirawat di recovery room, seperti pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya normal, pasien dengan resiko tinggi tertular infeksi, sedangkan tidak terdapat ruang isolasi di ruang pulih, pasien yang memerlukan terapi intensif, di mana pasien ini biasanya langsung dirujuk ke ICU untuk dirawat. Nah, ada apa saja yang kita pantau di recovery room? Pertama adalah kesadaran. Masalahnya, pasca bedah atau anestesi, pasien biasa mengalami pemanjangan waktu pemulihan kesadaran, dan pasien juga dapat mengalami gaduh gelisah setelah pasca bedah. Kedua adalah respirasi. Kita periksa apakah terjadi sumbatan jalan nafas pada faring, pada laring, atau pada infralaring. Pada faring biasanya lidah jatuh ke hipofaring, air liur, isi lambung, akibat regurgitasi atau muntah. Sedangkan pada laring biasanya sumbatan terjadi akibat benda asing, spasme, atau edema. Pada infralaring biasanya disebabkan oleh trakeomalacia, aspirasi benda asing, atau spasme bronkus. Kita perlu lihat juga apakah terjadi depresi napas sentral atau perifer. Depresi napas sentral biasanya akibat efek sisa opiat. Dapat juga terjadi karena hipokapnia, hipotermia, atau hipoperfusi. Depresi perifer biasanya akibat sisa efek obat pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, atau rigiditas otot. Untuk sirkulasi, parameternya yang perlu kita perhatikan adalah tekanan darah. Apakah hipertensi akibat prabedah, nyeri, hipoksia, hiperkarbia, atau kelebihan cairan. Dapat juga hipotensi yang dapat disebabkan oleh perdarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dilatasi, atau dilatasi berlebihan karena pembuluh darah. Kemudian kita juga perlu perhatikan denyut jantung dan hal-hal lainnya seperti perdarahan dari luka operasi atau adanya bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi yang dapat menimbulkan rasa nyeri. Kemudian kita juga pantau fungsi ginjal dan saluran kencing. Harus kita perhatikan produksi urin, terutama pada pasien yang mempunyai resiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Produksi urin yang normal adalah lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Pantau juga fungsi saluran cerna. Pantau apabila ada kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah, sehingga dapat dilakukan pencegahan. Kemudian, aktivitas motorik. Pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuh otot berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Apabila terdapat efek sisa pelumpuh otot, maka pasien akan mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik yang lain juga belum kembali normal atau kembali tetapi pelan. Kita periksa suhu tubuh pasien. Apakah pasien mengalami hipotermi atau hipertermi? Atau hipotermi biasanya dapat terjadi akibat suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus, dan transfusi darah, cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, penggunaan halotan sebagai agen anestesi. Hipertermi pasca operasi biasanya dapat disebabkan oleh septisemia, penggunaan obat-obatan seperti atropin, suksinilkolin, dan halotan. Kemudian kita pantau apakah pasien memiliki nyeri yang dapat disebabkan oleh trauma akibat luka operasi. Apabila pasien mengeluhkan atau menunjukkan tanda-tanda nyeri, maka kita berikan analgetik. Posisi pasien juga harus kita perhatikan, karena kita mengatur posisi pasien untuk mencegah adanya sumbatan jalan napas pada pasien yang belum sadar, mencegah ada bagian anggota yang terjepit atau tertindih, mencegah terhentinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak,
mencegah gangguan kelancaran aliran infus, dan mencegah hipotensi pada pasien dengan analgesia regional. Fase 2 adalah intermediate recovery, di mana pasien akan langsung dirawat di ruangan dengan ada kursi malas biasanya, dan secara perlahan dapat berjalan, minum air, buang air, dan dipersilakan untuk dipulangkan. Pada fase ini, kita gunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan Post Anesthesia Discharge Scoring System. Nah, yang kita lihat adalah tekanan darah, aktivitas, mual muntah, nyeri, dan perdarahan. Apabila pasien mempunyai skor lebih dari 9, maka pasien dianggap cukup aman untuk dipulangkan ke rumahnya. Dan fase terakhir adalah fase late recovery, di mana fase ini dimulai pada saat pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, pemulangannya pedomannya adalah tanda vital harus stabil dalam waktu 1 jam. Pasien dapat mengorientasikan diri tempat waktu, dapat minum air, buang air kecil, berpakaian, berjalan tanpa bantuan. Dan pasien tidak boleh mengalami hal-hal berikut, seperti mual muntah, nyeri berlebih, perdarahan nyeri, hemorrhage, disfungsi kardiovaskular, luka terbuka, dan pasien tidak memiliki pengawalan atau kondisi rumah yang tidak memadai. Instruksi pasca operasi. Jadi setelah operasi biasanya terdapat instruksi tertulis dan lisan yang harus diberikan mengenai periode pasca operasi sebelum keluar dari rumah sakit. Secara umum, selama 24 jam setelah anestesi, pasien dihimbau agar jangan minum alkohol, tidak menggunakan obat-obatan bebas tanpa resep, jangan mengendarai mobil atau mengoperasikan mesin berbahaya, dan jangan membuat keputusan penting. Pasien harus diberi nomor kontak untuk dihubungi jika ada keadaan darurat. Sekian adalah penjelasan saya mengenai topik postoperatif. Semoga dapat membantu dan terima kasih.